Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Devi Nurhanifah, mahasiswa dari jurusan Psikologi Universitas Teknologi Nusantara. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa kesalahan dalam menggunakan bahasa Indonesia, terutama dalam penulisan spanduk, serta bagaimana cara memperbaikinya menjadi bentuk kata yang sesuai dengan KBBI atau kata baku. Kata telepon sering banget kita dengar dan pakai sehari-hari, terutama saat ngobrol santai. Tapi dalam penulisan formal seperti spanduk resmi, kata yang benar menurut KBBI adalah telepon. Kenapa? Karena telepon itu udah dipersingkat dan kehilangan satu huruf penting, yaitu E setelah huruf L. Nah, dalam kaidah bahasa Indonesia yang baku, kita harus tetap mempertahankan bentuk aslinya. Contoh kata tidak baku, silahkan hubungi kami di nomor telepon berikut. Contoh yang bakunya adalah silahkan hubungi kami di nomor telepon berikut. Kata privat itu sebenarnya hasil ejaan yang salah kaprah dari kata privat. Banyak orang salah nulis karena ngikutin pengucapan Inggris private, lalu ditulis mentah-mentah pakai ejaan Indonesia. Padahal dalam bahasa Indonesia yang benar menurut KBBI, bentuk yang tepat adalah privat, tanpa huruf E di depan dan tanpa huruf E di belakang. Biasanya dipakai buat penyebut tes privat, bimbel belajar, atau kegiatan belajar sifatnya pribadi dan langsung. Contoh kata tidak baku, saya ikut les privat matematika setiap sore. Nah, contoh kata bakunya, saya ikut les privat matematika setiap sore. Kata izin berasal dari bahasa Arab izin, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi izin. Kata izin sering banget dipakai di percakapan sehari-hari, bahkan di surat resmi. Padahal menurut KBBI, bentuk yang benar adalah izin. Kenapa begitu? Karena dalam penyerapan ke dalam bahasa Indonesia tidak ada huruf J di tengah kata tersebut. Yang benar adalah huruf Z. Jadi izin, bukan izin. Contoh kalimat kata tidak baku yaitu saya mau izin tidak masuk kuliah hari ini. Kata bakunya adalah saya mau izin tidak masuk kuliah hari ini. Kata telor itu bentuk pengucapan yang sering muncul di logat informal, kayak bahasa sehari-hari di warteg atau di rumah. Contohnya seperti, Bang, nasi sama telur satu. Tapi kalau kita nulis di media formal seperti spanduk, bentuk yang benar dan baku menurut KBBI adalah telur. Jadi meskipun diucapkan telur, saat ditulis harus tetap telur. Contoh kalimat yang tidak bakunya seperti mereka menjual telur ayam kampung organik. Nah, contoh kalimat yang bakunya adalah mereka menjual telur ayam kampung organik. Kata bakso mungkin udah nggak asing lagi buat kita. Sering banget kita temuin di spanduk, gerobak makanan, warung kaki lima, bahkan di media sosial yang jualan makanan. Contohnya kayak bakso urat pedas gila, promo bakso aci Bandung. Tapi tahu nggak sih kalau kata bakso itu sebenarnya bukan bentuk yang baku dalam bahasa Indonesia. Bentuk yang bakunya adalah bakso. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bentuk yang benar dan baku dari kata tersebut adalah bakso, bukan baso.
Sekian penjelasan dari saya mengenai beberapa contoh kata tidak baku yang sering muncul dalam spanduk beserta bentuk baku yang penjelasannya berdasarkan KBBI. Semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya dalam konteks penulisan formal. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.